Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Konita dengan NPM A1G023042, kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap skripsi yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Puzzle Digital terhadap Minat Belajar Siswa pada Pembelajaran IPA Siswa kelas 5 SDN Negeri Kota Bengkulu. Skripsi ini dibuat oleh Mbak Hafizah Nur Fadilah tahun 2024. Langsung saja bisa dilihat pada PPT. Di sana saya melampirkan 3 foto. Yang pertama, yaitu ada foto cover depan skripsinya. Yang kedua, di sana juga saya melampirkan modul pembelajaran, modul ajar yang ada di dalam skripsinya. Dan yang ketiga adalah dokumentasi saat menggunakan media pembelajaran yaitu puzzle digital. Selanjutnya yaitu alasan mengapa saya memilih skripsi ini dan hal yang menarik apa yang sehingga saya memilih skripsi ini. Saya memilih skripsi ini karena topiknya sangat relevan dengan perkembangan pendidikan saat ini, di mana guru dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi agar pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam skripsi ini juga menunjukkan bahwa media yang sederhana tetapi inovatif dapat memberikan dampak yang nyata terhadap minat belajar siswa. Dan mengapa saya memilih skripsi ini? Karena menurut Mbak Hafiza, membuktikan bahwa penggunaan puzzle digital berpengaruh positif terhadap minat belajar siswa. Setelah menggunakan media ini, siswa menjadi lebih semangat mengikuti pembelajaran, lebih fokus memperhatikan materi, lebih aktif bertanya dan menjawab pertanyaan, serta tidak mudah merasa bosan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa suasana belajar yang menyenangkan dan meningkatkan keterlibatan siswa secara signifikan. Dengan kata lain, ketika pembelajaran dikemas secara kreatif, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, strategi dan media apa yang digunakan? Di dalam skripsi ini, strategi pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran aktif dan interaktif. Artinya, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Siswa diminta untuk menyusun puzzle, berdiskusi dengan teman, memecahkan masalah, dan menemukan jawaban secara mandiri. Strategi ini sangat cocok diterapkan di sekolah dasar karena anak-anak pada usia tersebut cenderung lebih senang belajar melalui aktivitas yang menyenangkan dan menantang. Dengan strategi ini, siswa menjadi lebih fokus, berani mengungkapkan pendapat, dan lebih mudah memahami materi. Media yang digunakan adalah media puzzle digital. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu puzzle digital. Puzzle digital adalah media pembelajaran berbasis teknologi yang berisi potongan-potongan gambar kata, informasi yang harus disusun kembali hingga membentuk jawaban yang benar. Media ini dapat digunakan melalui aplikasi seperti PPT interaktif, Canva, WordWorld, atau Jigsaw Planet. Dalam pembelajaran IPAS, puzzle digital ini digunakan untuk menyusun siklus air, rantai makanan, organ tubuh manusia, sumber energi, atau konsep-konsep lainnya. Karena bentuknya menyerupai permainan, siswa merasa lebih tertarik dan antusias saat belajar. Kelebihan dan bagaimana cara menerapkan nanti di sekolah dasar. Kelebihannya yang saya dapat yaitu yang pertama, media ini bersifat interaktif karena siswa terlibat langsung dalam menyusun potongan-potongan puzzle. Kedua, media ini menyenangkan karena proses belajar terasa seperti bermain. Yang ketiga, media ini fleksibel karena dapat digunakan di kelas maupun di rumah. Keempat, media ini berbasis teknologi sehingga meningkatkan literasi digital. Yang kelima, melatih kemampuan berpikir kritis, konsentrasi, dan pemecahan masalah. Selain itu, jika digunakan secara berkelompok, puzzle digital ini juga dapat meningkatkan kemampuan bekerja sama dengan berkomunikasi. Strategi pembelajaran ini
aktif dan interaktif yang digunakan dalam penelitian ini juga memiliki kelebihan, yaitu menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran, meningkatkan partisipasi, menumbuhkan rasa percaya diri, serta membantu siswa memahami materi melalui pengalaman langsung. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa selama proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan bermakna. Dan nanti jika saya menjadi guru, bagaimana penerapan atau pengembangannya yang akan diberikan kepada peserta didik? Suatu saat jika saya menjadi guru, saya akan menerapkan media puzzle digital ini dalam beberapa tahap. Pada awal pembelajaran, saya akan menggunakan puzzle digital sebagai apersepsi untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Pada kegiatan inti, siswa akan bekerja secara individu atau kelompok untuk menyusun puzzle sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Pada akhir pembelajaran, saya akan menggunakan puzzle digital sebagai evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Saya juga akan mengembangkan media ini menjadi game edukatif dengan mengembangkan media ini menambahkan timer, skor, reward, dan tingkat kesulitan berbeda-beda agar siswa menjadi termotivasi. Karena di dalam modulnya tentang eh, pencernaan, dan pada IPAS juga contohnya yaitu siklus air, siswa diminta menyusun urutan evaporasi, kondensasi, persepsi, dan infiltrasi. Setelah berhasil menyusun puzzle, siswa menjelaskan kembali proses tersebut dengan bahasa mereka sendiri. Di masa mendatang, media puzzle digital juga dapat dikembangkan menjadi puzzle 3 dimensi, juga dapat dikembangkan room digital atau bahkan media berbasis argumen reality agar pembelajaran semakin inovatif. Adapun yang dapat saya simpulkan dari skripsi ini adalah bahwa media puzzle digital ini membuktikan bahwa berpengaruh positif terhadap minat belajar siswa, khususnya pada pembelajaran IPAS kelas 5 sekolah dasar. Media puzzle ini efektif karena interaktif, menyenangkan, fleksibel, dan memanfaatkan teknologi. Dan saya sebagai calon seorang guru sangat tertarik untuk menerapkan dan mengembangkan media ini agar pembelajaran menjadi lebih kreatif, aktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa di era digital saat ini. Dengan penggunaan media yang tepat, siswa tidak hanya memahami materi dengan lebih baik, tetapi juga merasa senang dan termotivasi untuk belajar. Mungkin itu saja analisis saya mengenai skripsi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.